Keputusan mengejutkan datang dari pelatnas PBSI yang secara resmi memasangkan Dejan Ferdinansyah dengan talenta muda Bernardine Anindya Wardana. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel Catatan Badminton, tempat kita mengupas berita paling panas dan mendalam dari dunia tepok bulu. Hari ini, ada sebuah pengumuman besar yang mengguncang panggung ganda campuran nasional. Sebuah nama baru akan mendampingi salah satu andalan kita. Benar sekali, ini bukan sekedar pergantian pasangan biasa. Ini adalah sebuah pertaruhan, sebuah strategi baru yang diluncurkan oleh pelatnas PBSI. Setelah beberapa waktu menjadi teka-teki, akhirnya terungkap sudah siapa yang akan menjadi partner baru bagi Dejan Ferdinansyah. Bukan nama-nama yang selama ini santer terdengar, namun seorang talenta muda yang siap membuat gebrakan. Pelatih kepala ganda campuran, Rioni Mainaki, secara resmi mengonfirmasi bahwa Dejan Ferdinansyah akan berpasangan dengan Bernardine Anindya Wardana. Ya, Anda tidak salah dengar, Bernardine Anindya Wardana, juara seleksi nasional PBSI yang baru bergabung dengan pelatnas utama pada awal tahun 2025. Sebuah keputusan yang sangat berani. Tentu saja, ini mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya, Dejan sempat sangat solid bersama Gloria Emanuel Wijaya, bahkan menorehkan beberapa prestasi gemilang. Namun, kini Gloria difokuskan kembali ke sektor ganda putri bersama Lani Tria Mayasari. Pertanyaannya, mengapa Bernardine? Apa yang dilihat tim pelatih dari sosok muda ini? Menurut Coach Rioni, keputusan ini tidak diambil secara sembarangan. Proses pemantauan yang ketat telah dilakukan selama beberapa waktu. Tim pelatih menilai ada kecocokan luar biasa dari segi teknik dan pola permainan antara Dejan dan Bernardine. Mereka melihat ada potensi legakan yang bisa diciptakan oleh kombinasi senior-junior ini di lapangan. Ini adalah langkah strategis. Dejan adalah pemain yang sudah matang. Dia punya pengalaman di level atas, pernah menjadi juara, dan mengalahkan pasangan-pasangan top dunia. Tentu saja, dia tidak bisa dipasangkan dengan sembarang pemain. PBSI membutuhkan partner yang tidak hanya punya kualitas teknik mumpuni, tetapi juga punya mentalitas juara dan bisa berkembang dengan cepat untuk mengimbangi level Dejan. Sebelumnya, ada 4 nama yang masuk dalam radar PBSI untuk dipasangkan dengan Dejan. Mereka adalah Jessica Maya Rismawardani, Felisa Christina, Luna Rianti Savana, dan tentu saja Bernardine. Keempatnya adalah talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun, setelah melalui pertimbangan matang, pilihan akhir jatuh kepada Bernardine, atlet muda binaan PB Jarum. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di pelatnas. Bernardine berhasil membuktikan bahwa dirinya yang paling siap untuk mengemban tugas berat ini. Debut internasional mereka pun sudah di depan mata. Pasangan Dejan dan Bernardine akan langsung diuji di 2 turnamen beruntun, dimulai dari BWF Super 100 Vietnam Open pada 9 hingga 14 September, dan dilanjutkan di kandang sendiri, Indonesia Masters pada 16 hingga 21 September. Sebuah ujian yang tidak main-main. Meskipun dimulai dari turnamen level bawah, tekanan pasti akan sangat besar. Semua mata akan tertuju pada mereka. Ekspektasi publik tentu sangat tinggi. Mampukah mereka langsung tancap gas dan menunjukkan chemistry yang padu sejak turnamen pertama? Coach Rioni menetapkan target yang jelas namun realistis. Jangka menengah, Dejan dan Bernardine diharapkan bisa segera menembus turnamen level BWF Super 300 atau bahkan lebih tinggi. Prosesnya harus bertahap, tidak bisa instan. Mereka harus membangun kepercayaan diri, mengumpulkan poin, dan yang terpenting, membangun komunikasi dan kekompakan sebagai sebuah pasangan. Ini adalah sebuah era baru bagi ganda campuran Indonesia. Sebuah proyek jangka panjang yang dipersiapkan untuk regenerasi dan menjaga asa meraih gelar di setiap kompetisi. Kombinasi antara pengalaman Dejan yang sudah teruji dan semangat dan kekuatan baru dari Bernardine diharapkan bisa menjadi formula yang mematikan. Kita sebagai para pendukung tentu harus memberikan doa dan dukungan penuh bagi mereka. Perjalanan mereka tidak akan mudah, akan ada banyak tantangan dan rintangan.
Namun, dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin pasangan Dejan Ferdinansyah dapat menjadi ganda campuran yang ditakuti dunia. Mari kita nantikan debut mereka. Sebuah langkah mengejutkan terjadi di pelatnas PBSI Cipayung, di mana 16 atlet bulu tangkis Rusia datang untuk menimba ilmu, sebuah kunjungan balasan yang mengungkap perbedaan besar dalam sistem pelatihan mereka. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana kami menyajikan berita terpanas dari dunia olahraga. Hari ini, kita punya cerita eksklusif yang datang langsung dari jantung bulu tangkis Indonesia, pelatnas PBSI Cipayung. Sebuah pemandangan yang tidak biasa terlihat, di mana para pebulu tangkis papan atas Indonesia berbagi lapangan dengan tamu-tamu istimewa dari negeri yang jauh. Benar sekali, ini bukan sekedar latihan biasa. Ini adalah sebuah invasi persahabatan, sebuah pertukaran ilmu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala ini. Sebanyak 16 atlet bulu tangkis berbakat dari Rusia telah mendarat di Jakarta, siap untuk menyerap setiap ons pengetahuan dari para master bulu tangkis Indonesia. Mereka akan berada di sini selama 2 pekan penuh, sebuah periode intensif yang dimulai sejak hari Selasa, tanggal 8 Juli, hingga hari Senin, tanggal 21 Juli 2025. Program ini merupakan langkah konkret dari kerjasama bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia di bidang olahraga. Anda mungkin ingat, beberapa waktu lalu, giliran atlet-atlet kebanggaan kita yang terbang ke Rusia untuk sebuah sesi latihan tanding selama 1 pekan. Kini, Rusia membalas kunjungan tersebut, mengirimkan delegasi terbaik mereka untuk merasakan langsung atmosfer latihan di Kawah Chandra di muka bulu tangkis dunia. Dan atmosfernya benar-benar berbeda. Pada hari Rabu 9 Juli, para atlet Rusia yang didampingi oleh 2 pelatih mereka menjalani sesi latihan perdana selama kurang lebih 3 jam bersama para pemain pratama pelatnas. Manajer tim bulu tangkis Rusia, Pavel Sorokin, tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Ia secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada PBSI atas kesempatan emas ini, menyebutnya sebagai peluang langka untuk berlatih dengan pemain-pemain terbaik dunia. Pavel Sorokin menyoroti satu perbedaan fundamental yang sangat mengejutkan bagi mereka. Di pelatnas PBSI, setiap sektor, mulai dari tunggal putra, tunggal putri, hingga ganda campuran, memiliki pelatih spesialis yang berdedikasi. Setiap detail, setiap gerakan diawasi oleh seorang ahli. Ini adalah sebuah kemewahan yang tidak mereka miliki di negara mereka. Tepat sekali. Pavel mengungkapkan, latihan di sini sangat berbeda, di mana semua sektor ada pelatih masing-masing. Di Rusia, kami hanya memiliki 1 pelatih untuk semua tunggal atau ganda. Bayangkan, 1 pelatih harus membagi fokusnya untuk semua nomor pertandingan. Perbedaan sistem inilah yang menjadi kejutan terbesar bagi mereka, dan menjadi alasan utama mengapa mereka begitu antusias. Antusiasme itu terlihat jelas di wajah para atlet. Meskipun Pavel mengakui bahwa para pemainnya tampak lelah setelah sesi pertama, semangat mereka untuk belajar tidak padam. Mereka secara spesifik meminta untuk diberikan program latihan yang sama dengan yang dijalani oleh tim Indonesia. Mereka tidak ingin diperlakukan berbeda. Mereka ingin merasakan ritme dan intensitas yang telah melahirkan para juara dunia. Dari sisi Indonesia, asisten pelatih tunggal putra pratama, Ihsan Maulana Mustafa, menyambut baik kehadiran mereka. Ihsan, yang juga mantan pemain andalan, melihat potensi besar dalam diri para atlet Rusia. Ia menyebut mereka memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus. Namun, ada area-area krusial yang akan menjadi fokus utama selama 2 pekan ke depan. Apa saja area tersebut? Ihsan membocorkan bahwa fokus utama pemantapan akan terletak pada 2 aspek fundamental yang menjadi kunci kehebatan para pemain Indonesia, teknik dan footwork. Menurutnya, ini adalah elemen yang perlu terus ditingkatkan dari para pemain Rusia. Tim pelatih Indonesia berkomitmen untuk memberikan ilmu dan program latihan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya di negara mereka. Ini adalah sebuah transfer ilmu sejati. Indonesia tidak hanya membuka pintu, tetapi juga membuka buku rahasia kesuksesan bulu tangkisnya. Pavel Sorokin berharap, setelah 2 pekan yang intensif ini, para pemainnya tidak hanya akan kembali ke Rusia dengan teknik yang lebih baik,
tetapi juga dengan kepercayaan diri yang melambung tinggi dan pemahaman baru tentang kualitas latihan yang seharusnya. Program ini lebih dari sekedar latihan bersama. Ini adalah diplomasi bulu tangkis yang membangun jembatan antar negara, menciptakan persahabatan, dan tentu saja meningkatkan standar kompetisi di tingkat global. Kita semua tidak sabar untuk melihat hasil dari kolaborasi unik ini dalam beberapa tahun ke depan. Akankah kita melihat pemain Rusia di podium-podium turnamen besar setelah ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, langkah yang diambil PBSI dan Federasi Bulu Tangkis Rusia ini adalah sebuah kemenangan bagi olahraga itu sendiri. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan berita menarik lainnya. Pelatih kepala ganda campuran, Rioni Mainaki, akhirnya menunjuk pasangan baru untuk Dejan Ferdinansyah dari Pelatnas Pratama, memicu spekulasi panas di antara 4 kandidat potensial untuk turnamen mendatang. Seperti presenter olahraga, suara dipercepat. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana kami membawa Anda lebih dekat ke jantung dunia bulu tangkis Indonesia. Hari ini, sebuah berita besar datang dari Pelatnas PBSI yang telah memicu gelombang spekulasi dan antisipasi di kalangan para penggemar. Ini adalah kisah tentang akhir sebuah era dan awal dari sesuatu yang baru dan penuh teka-teki. Benar sekali. Kita semua tahu pasangan ganda campuran Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka adalah kekuatan yang sedang naik daun. Pasangan yang berhasil mengalahkan beberapa pemain top dunia dan menjuarai turnamen bergengsi. Namun, kemitraan mereka yang solid kini harus berakhir. Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, namun strategis. Keputusan ini datang dari pelatih kepala ganda campuran, Rioni Mainaki. Siti Fadia, yang selama ini bermain rangkap di 2 sektor, kini akan difokuskan sepenuhnya untuk bermain di sektor ganda putri. Ini adalah langkah besar untuk memaksimalkan potensi Fadia di satu sektor, tetapi meninggalkan sebuah pertanyaan besar. Siapa yang akan mengisi posisi kosong di sisi Dejan Ferdinansyah? Pertanyaan itu telah menggantung di udara selama beberapa waktu, dan akhirnya Coach Rioni memberikan titik terang. Beliau mengkonfirmasi bahwa pasangan baru untuk Dejan telah dipilih. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang semakin penasaran. Nama sang atlet masih dirahasiakan rapat-rapat, menunggu persetujuan final dari pengurus pusat PBSI. Yang kita tahu adalah bahwa pasangan baru ini berasal dari Pelatnas Pratama. Ini adalah sebuah langkah berani. Coach Rioni menegaskan bahwa ini bukan keputusan sembarangan. Dejan sudah berada di level elit, jadi pasangannya harus memiliki kualitas yang setara, baik dari segi teknik maupun, yang lebih penting, mentalitas juara di lapangan. Tentu saja, Rioni mengatakan, karena Dejan sudah pernah juara, sudah kalahkan pemain-pemain top dunia, jadi kami tidak bisa kasih pasangan sembarangan, harus yang kualitasnya mendukung. Ini menunjukkan betapa tingginya standar yang ditetapkan. PBSI tidak sedang berjudi, mereka sedang membangun fondasi baru yang kokoh untuk masa depan ganda campuran Indonesia. Pasangan baru ini tidak akan langsung terjun ke turnamen level atas. Strateginya memulai dari bawah, membangun chemistry dan kepercayaan diri melalui turnamen BWF Super 100. Target jangka menengahnya jelas, segera naik peringkat dan kembali bersaing di turnamen level 300 atau bahkan lebih tinggi. Ini adalah jalur yang dirancang untuk menempa mereka menjadi pasangan yang tangguh. Agenda terdekat mereka pun sudah ditetapkan. Pasangan baru Dejan ini dijadwalkan untuk melakukan debut mereka di BWF Super 100 China Masters tahun 2025 yang akan digelar di Baoji, Shanxi, China pada tanggal 2 hingga 7 September. Semua mata akan tertuju pada turnamen ini untuk melihat sekilas kemitraan baru yang sangat dinanti-nantikan ini. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling menarik, spekulasi. Siapakah sosok misterius dari Pelatnas Pratama ini? Hingga saat ini ada 4 nama atlet putri di sektor ganda campuran Pratama yang menjadi kandidat utama. Mereka adalah Jessica Maya Rismawardani, Felicia Christina, Luna Rianti Savana, dan atlet baru dari hasil seleksi nasional 2025, Bernardine Anindya Wardana. Masing-masing dari mereka memiliki potensi unik. Jessica dan Felicia sudah memiliki pengalaman di sirkuit junior dan beberapa turnamen senior level bawah. Mereka dikenal memiliki pukulan yang solid dan pergerakan kaki yang cepat. Luna Rianti Savana juga menunjukkan perkembangan yang pesat, sementara Bernardine Anindya Wardana adalah kuda hitam,
seorang talenta baru yang berhasil menembus pelatnas melalui seleksi ketat. Ini adalah teka-teki yang menarik. Apakah PBSI akan memilih pemain dengan pengalaman yang relatif lebih banyak seperti Jessica atau Felicia? Ataukah mereka akan memberikan kejutan dengan memilih talenta yang lebih segar seperti Luna atau Bernardine yang mungkin membawa gaya permainan yang sama sekali baru dan tidak terduga ke dalam pasangan ini? Apapun keputusannya nanti, satu hal yang pasti, tekanan akan sangat besar. Tidak hanya bagi sang pemain baru yang harus mengimbangi level permainan Dejan, tetapi juga bagi Dejan sendiri yang harus membimbing pasangannya di panggung internasional. Ini adalah ujian kepemimpinan dan adaptasi bagi Dejan. Kita semua berharap yang terbaik untuk Dejan dan pasangan barunya. Semoga ini menjadi awal dari sebuah perjalanan yang gemilang, membawa kembali kejayaan bagi sektor ganda campuran Indonesia di kancah dunia. Kami akan terus memantau perkembangan ini dan memberikan update terbaru sesegera mungkin setelah nama resminya diumumkan. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Siapakah menurut Anda yang akan menjadi pasangan baru Dejan Ferdinansyah? Terima kasih telah menonton, tetaplah bersama kami untuk semua berita terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa!